bersyukur kepada Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini. Baik anak-anak ibu semuanya, pesan ibu tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan selalu berdoa. Kita harus yakin bahwa badai pasti berlalu. Ya, pengharapan kita hanya Yesus saja. Dengan demikian, kita selalu semangat dalam menjalani hari-hari kita. Oke, sepakat? Baik, sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, kita terlebih dahulu memuji Tuhan dengan lagu Pengharapanku Hanya Yesus Saja. Oke, materi kita hari ini yaitu dampak hidup beriman dan berpengharapan. Dengan tujuan anak-anak ibu semuanya
dapat mensyukuri makna hidup beriman dan berpengharapan. Oke anak ibu semuanya, kalau kita melihat bahwa di kalangan orang Kristen masih ada yang berpikir bahwa cukup dengan baptisan dan peneguhan sidi, maka mereka telah menjadi orang beriman. Ada juga yang lebih mementingkan ibadah secara formal sebagai wujud iman. Memang semua itu benar. Namun, jika kita mengacu pada surat Yakobus pasal 2, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-17, nampak di sana bahwa iman harus diwujudkan dalam seluruh sikap hidup. Jadi, bukan hanya melalui baptisan, bukan hanya melalui peneguhan sidi, maupun ibadah formal saja. Tetapi lebih daripada itu, harus kita tunjukkan dalam seluruh sikap hidup sehari-hari. Nah, selain sikap hidup yang nampak dalam kehidupan sehari-hari, kita juga dituntut dalam hal cara berpikir. Artinya, apakah cara berpikir kita itu menunjukkan kita itu seseorang yang memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan atau tidak? Dalam materi ini kita membahas dampak hidup beriman dan berpengharapan. Sebab iman itu tidak terlepas dari pengharapan. Bahkan Rasul Paulus mengatakan iman, pengharapan dan kasih, yang terbesar di antaranya adalah kasih. Jadi wujud orang beriman dan orang yang memiliki pengharapan harus nampak melalui sikapnya yang mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Beriman dan berpengharapan memiliki arti. Yang pertama, percaya pada janji-janji Allah pada umatnya. Kedua, memiliki kerinduan untuk mempelajari serta memahami kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Yang ketiga, taat pada kehendak Tuhan dan menyerahkan seluruh kehidupannya dalam kedaulatan Allah. Baik, coba kita perhatikan contoh yang Ibu berikan ini. Boleh juga anak-anak Ibu buka bukunya halaman 24 dan 25. Di mana di sana ada sebuah perahu dengan 2 buah dayung. Nah, apa maksud perahu dengan 2 buah dayung ini? Apakah dayung ini memiliki fungsi atau tidak? Kalau kita melihat dayung berfungsi sebagai kekuatan untuk menggerakkan perahu. Jika tidak ada dayung, maka perahu itu tidak akan jalan.
Demikian juga dengan fungsi iman dan pengharapan. Diibaratkan seperti dayung dan perahu. Jika tidak ada iman dan pengharapan, maka kehidupan tidak akan berjalan dengan baik. Tanpa dayung, perahu akan terombang-ambing di tengah air. Entah itu air sungai ataupun danau, bahkan laut. Yang pada akhirnya perahu itu akan terdampar ataupun tenggelam. Demikian juga dengan kehidupan kita. Jika tanpa iman dan pengharapan, maka hidup kita hidup tanpa tujuan. Hidup yang terombang-ambing oleh kebimbangan, keraguan, dan berbagai bujukan untuk melakukan hal-hal yang menyimpang. Kita kembali kepada percaya pada janji Allah. Orang Kristen membangun imannya berdasarkan janji Allah, di mana Allah berjanji untuk menyelamatkan manusia. Dan kita tahu bahwa janji itu telah dipenuhi dalam karya Yesus Kristus. Kalau kita melihat pembentukan umat Allah, itu dimulai dengan panggilan Abraham, di mana Abraham menerima janji Allah dan dia percaya pada janji Allah itu. Abraham dan keturunannya percaya kepada janji Allah. Dan Allah selalu menepati apa yang telah Dia janjikan kepada umatnya. Walaupun kita melihat manusia sering meninggalkan Allah, bahkan berkhianat pada Allah, namun kita tahu Allah kita tetap setia. Ia selalu mencari dan menemukan kembali manusia dan selalu menyelamatkannya. Poin kedua dari arti beriman dan berpengharapan, yaitu memiliki kerinduan untuk mempelajari serta memahami kehendak Tuhan. Artinya, orang beriman dapat bergaul dengan Allah jika memiliki kerinduan untuk mempelajari serta memahami kehendak Allah di dalam kehidupannya. Dan pemahaman itulah yang menjadi dasar bagi manusia untuk tidak ragu terhadap janji-janji Allah. Nah, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana cara kita mempelajari dan memahami kehendak Allah itu? Nah, kita dapat menemukan jawabannya melalui doa, melalui pembacaan Alkitab secara teratur, bukan hanya sekali-sekali, bukan kalau ada waktu, tetapi tekun di dalam doa dan merenungkan firman Tuhan. Ya, ada orang yang merasa cukup dengan berdoa saja, maka ia mengatakan imannya akan bertumbuh. Tapi kita harus ingat kembali, bahkan kita waktu di sekolah minggu, setiap hari minggu, anak sekolah minggu selalu menyanyikan yang lagunya seperti ini. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Jadi
Kalau hanya doa saja, itu belum tentu kita bertumbuh. Ya, tetapi yang diharapkan Tuhan di sana, kita juga harus membaca firman-Nya. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Allah berkata-kata kepada kita melalui firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan itu kita diingatkan, kita diinsafkan, kita ditegur, ya. Itu adalah firman Tuhan yang mengajari kita. Jadi, jika ingin bertumbuh, kita harus membaca firman Tuhan dan berdoa setiap hari secara teratur. Poin yang ketiga yaitu taat pada kehendak Tuhan dan menyerahkan kehidupan kita dalam kedaulatan Allah. Artinya, kita sebagai orang yang beriman harus hidup menurut perintah Allah. Mengapa demikian? Karena manusia cenderung hidup menurut keinginannya, yaitu keinginannya yang berdosa. Rasul Paulus mengatakan bahwa di dalam diri manusia selalu ada dua keinginan, yaitu keinginan daging dan keinginan roh. Bisa kita baca dalam Galatia 5 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-23. Di sana ada keinginan daging, apa saja keinginan daging itu, dan juga keinginan roh. Jadi, dengan demikian, kehendak Allah agar kita melakukan keinginan roh. Berikutnya, menyerahkan kehidupan kita dalam kedaulatan Allah memiliki arti bahwa kita atau manusia tidak berkuasa atas hidupnya, melainkan Allah lah yang berkuasa atas kehidupan kita. Allah lah yang memerintah dalam hidup kita. Jadi, manusia tidak hidup menurut apa yang dikehendakinya, melainkan menurut apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dengan demikian, tercapailah kehidupan yang beriman dan berpengharapan. Baiklah, demikian pembelajaran kita hari ini. Harapan ibu, anak-anak ibu semua dapat mengerti, dapat memahaminya. Kemudian jangan lupa juga mengerjakan tugas yang ada di e-learning dan perhatikan juga deadline-nya. Harapan ibu tidak terlambat dalam pengiriman. Oke. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita, mari kita memuji Tuhan dan berdoa. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah,
Namanya Yesus,